Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran agama atau pendidikan agama Islam pada kelas 6 ya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang membaca Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Namun sebelum masuk pada materi itu, saya mengecek kehadiran dulu adik-adik kan? Ya. Oke. Gustin Makuta Ya. hadir ya. Sri Rahmatia, Lince, Marwan, Rizky Jahu, Ana, ada ya, Alif, Andi, Depan, Abdal, Yahya, dari Yahya ya, Firly, Roy Pekaya, ada, Bulan Dunia, oke. Yahya saat kita tidak hadir pada hari ini. Apa kabar hari ini? Apa kabarnya? Tidak ada kabar? Oke. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, tentunya kita harus membaca doa. Membaca apa? Doa disampaikan dibaca oleh siapa? Abdal. Oke, silakan doa belajar. Ya, kalau belajar ayo. Teman-teman, sebelum belajar, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Oke, sudah membacakan doa ya. Tentunya kita sebagai umat muslim, kalau sebelum memulai pelajaran kita harus membacakan doa. Yaitu doa belajar. Mohon perhatikan di depan. Selanjutnya kita sebagai manusia juga sebagai siswa harus disiplin waktu ya. Disiplin waktu dalam belajar. Kalau sudah bermaksud beristirahat ya. Kalau sudah belajar kita masuk dalam belajar dengan tekun dan giat. Ya. Oke, membaca Quran surat 30 ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Oke, siap semua. 1, 2, 3. Bismillah. Amin.
adalah apa? Quran surat Al-Ikhlas, Quran surat Al-Walad, Quran surat An-Nas. Semua surat itu ya kita bacakan atau sebelum dan sesudah belajar bukan kita ya, karena kita meyakini kebenaran bahwa Tuhan itu hanya satu. Oke. Oke. Tujuan kita, pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu berlatih membaca Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dengan tartil dengan benar ya. Itu tujuan kita pembelajaran pada hari ini. Yang kedua, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil yang baik dengan benar. Yang ketiga, kita harus menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun yang baik dengan benar. Yang keempat, kita membaca Quran surat Al-Kafirun dengan tartil yang baik dan benar. Yang kelima, menemukan makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun. Yang keenam, kita menganalisis pesan Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, pada hari ini kita belajar Quran surat Al-Kafirun. Minggu lalu kita belajar tentang rukun Islam. Nah, pada hari ini rukun Islam kita sudah lewati pada minggu lalu. Dan pada hari ini kita belajar tentang Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Lihat ini ya. Oke, mari kita simak video Quran surat Al-Kafirun. Bagaimana itu surat Al-Kafirun itu? Ada yang hafal? Oke, hafal dulu. Sebelum ditayangkan video kita uji dulu. Apakah hafal tidak? Ada yang sudah hafal Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6? Oke, hafal. Berdiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtu wa la antum 'abiduna ma a'budu. Oke, berkenalan untuk baca ya. Ada lagi yang sebelum masuk materi, ada yang sudah hafal Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6? Selain hafal, Marwan hafal? Ayo Marwan. Ya, Rizky? Belum ya? Muslim? Firly? Al-Kafirun hafal? Oke, mari kita simak video Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Coba lihat di depan ya, di layar ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Oke, sudah tahu surat Al-Kafirun? Ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itulah surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ini bagian A, kita membaca surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Surah Al-Kafirun ini adalah surah yang ke-109 dan terletak pada juz 30 ya. Surah ini terdiri dari 6 ayat, turun di kota mana? Mekka. Betul. Nama surah ini diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir atau qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Itulah surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Selanjutnya, ini penjelasan dari surah Al-Kafirun. Kita dituntut untuk harus membaca dengan fasih, dengan benar ya, Andi. Artinya sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Coba perhatikan tabel di bawah ini. Itu menunjukkan ini yang terdapat dalam Quran surat Al-Kafirun itu ada 3 mad ya. Mad fathah, mad kasrah dengan mad dhamma. Di mana letaknya dhamma? Ayat yang Al-Kafirun itu ada pada Al-Kafiruna. Itu mad dhamma ya. Al-Kafirun. Karena dalam surat Al-Kafirun itu ada 3 mad ya. Ada 3 mad. Mad dhamma, mad kasrah dengan mad fathah. Ada berapa mad? Ada 3. Apa-apa? Mad dhamma kesuara, mad kasrah dengan mad fathah. Nah, apa saja yang terkandung pada atau ciri-ciri dari mad dhamma, yaitu penggalan ayat Al-Kafirun. Al-Kafiruna. Yang kedua, ta'budun. Yang ketiga, abiduna. Yang terkandung dalam mad kasrah atau mad kasrah yaitu dinukum wal yadin, hanya satu penggalan ayat. Yang ketiga yang ada pada mad fathah yaitu qul ya ayyuha. Yang kedua la a'budu ma. Yang ketiga wala antum. Yang keempat yaitu wala ana abidun. Gitu ya. Kita
dituntut tadi ya, membaca fasih dengan tajwid artinya sesuai dengan makhraj dengan tajwidnya. Ya. Di dalam ayatnya terdapat tanda-tanda mad ya. Ada 3 mad dalam Quran surat Al-Kafirun. Mad apa saja? Mad dhamma, mad kasrah dengan mad fathah. Dalam makhraj itu atau ucapan, makhraj itu ucapan ya, pengucapan kita ya, secara baik. Perlu dibedakan membaca huruf A biasa ya, membaca huruf alif ini ya, A begini, dengan membaca huruf ain. Dua huruf ini sangat berbeda pengucapannya, tapi berbeda pengucapannya. Kalau ini A huruf biasa, ini huruf ain. Kedua huruf ini sangat berbeda untuk membacanya atau cara makhrajnya, pengucapannya. Ini huruf A biasa, ini huruf ain. Ya. A dengan A. Ya, coba bedakan dulu dua huruf ini. Ini huruf A dengan ini huruf A. Ain, ain. Jangan keliru. Selanjutnya, kita menulis surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nanti ini tugas ya. Kalau sudah menulis berarti itu tugas kita untuk kita laksanakan. Ini ada beberapa hal yang perlu perhatikan ketika menulis surat Al-Kafirun. Yang pertama, perhatikan bentuk tulisan setiap huruf dan perubahannya ketika berada di depan, di tengah, dan di belakang. Yang kedua, bedakan antara huruf yang dapat menyambung huruf di depannya dan huruf yang tidak dapat menyambung huruf, karena ada berapa huruf yang kita tidak bisa sambung, ada juga huruf yang kita bisa sambung. Yang ketiga, teliti dalam menyambung setiap huruf, berapa jumlah kelokannya harus tepat. Ini yang ketiga. Itu C, mengartikan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun menceritakan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir yang berada di mana? Di Mekah. Berada di mana, Abdal? Di Mekah. Pilih berada di mana? Mekah. Mekah itu di mana? Di mana? Di Arab Saudi sana ya. Tempat orang-orang menunaikan haji. Ketika itu, orang-orang kafir Mekah menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Berhala itu bagaimana? Ya, berhala itu bagaimana? Ya, tempat menyembah Tuhan bagi agama non-Muslim. Ya. Nabi adalah Nabi dengan ajaran Islamnya mengajak mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu menyuruh kita seorang Muslim untuk menyembah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang menciptakan diri kita, akan tetapi mereka menolak ajakan Nabi itu. Bahkan mereka mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala. Dengan tegas, Nabi Muhammad SAW ini menolak ajakan mereka. Karena kenapa? Menyembah berhala adalah perbuatan apa? Syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selanjutnya, syirik itu apa? Orang-orang atau yang mendapatkan dosa besar dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syirik namanya, dosa besar dan tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang syirik itu akan masuk neraka selama. Lanjut. Ini arti kita
penggalan ayatnya. Ya, ini yuk lince. Gusti yang pertama, kuliah ayuhal kafirun. Artinya apa? Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ya, katakanlah Muhammad yang mengatakan ya. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Kenapa disuruh katakan orang kafir? Ya, Nabi Muhammad berseru kepada orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa Tuhan yang wajib disembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penggalan ayatnya ya. Tolong dilihat saja di tabel ini. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini perkataan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad bilang, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Siapa yang kamu itu? Yaitu orang-orang kafir yang ada di Mekah. Yang ketiga, yaitu ini penegasan yang kedua ya. Penegasan yang kedua itu Nabi menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan orang-orang kafir. Karena menyembah berhala itu menganggapnya sebagai Tuhan, berhala bukan Tuhan ya. Karena yaitu menyembah berhala itu dan menganggapnya sebagai Tuhan itu tidak bisa, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menyebutkan Tuhan. Berhala itu adalah patung yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ini arti perkataannya ya. Wala antum, dan kamu bukan abiduna penyembah ma a'bud apa yang aku sembah. Ini penegasannya lagi. Nabi mengatakan bahwa orang kafir bukanlah orang yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka, tapi orang-orang kafir tidak sama dengan orang Islam. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menyembah berhala. Yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ini Nabi Muhammad SAW menegaskan kembali bahwa sampai kapanpun beliau tidak akan pernah menjadi penyembah berhala. Ya, sampai beliau meninggal tidak akan menjadi penyembah berhala. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Penegasannya, melihat penegasannya, ini ayat 5 ini menegaskan bahwa sama artinya dengan ayat yang ketiga tadi. Ya, ayat ketiga yaitu penegasan bahwa orang-orang kafir pun tidak akan mau mengakui dan tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam atau ayat yang terakhir yaitu lakum dinukum wal yadin. Apa yang terakhir Abdul? Lakum dinukum wal yadin. Oke. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nabi Muhammad bilang, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya. Antara orang Islam dan orang kafir harus saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing. Kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, dan saling menyayangi, dan kita berbuat moderasi beragama. Ya, kita saling menghormati, menghargai satu sama lain. Ini kandungan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6.
ya, aturan-aturan juga sampai. Coba diperhatikan di depan ini. Ini surah Al-Kahfi kita mendapat pelajaran tentang bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan beberapa sikap yang harus kita lakukan kepada penganut agama lain. Yang pertama, setiap penganut agama harus menghormati kepercayaan atau agama lain. Kita harus menghormati kepercayaan agama lain. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Ya, halo, hai, perhatikan ya. Setiap penganut agama harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Dan kita tidak boleh juga memaksakan agama kita kepada orang lain. Sebaliknya, orang lain pun tidak boleh memaksakan agamanya kepada kita sebagai umat muslim. Yang kedua, setiap penganut agama harus saling toleransi antar umat beragama. Kita saling toleransi antara umat beragama ya. Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam mengganggu ibadat umat agama lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan dalam firman-Nya, Dia melarang bahwa umat Islam mengganggu ibadah umat agama lain. Selanjutnya, penganut agama lain dilarang juga mengganggu ibadah umat Islam. Tidak boleh saling menghina atau mencela agama masing-masing. Semua penganut agama harus bekerjasama menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Oke. Ya. Sudah materinya kita pada hari ini yaitu tentang surat Al-Kafirun ayat 1-6 sampai di situ materinya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu depan ya. Ada yang bertanya, jika ada yang materi yang tidak sesuai atau materi yang disampaikan belum jelas, nanti dijelaskan pada minggu depan ya. Pada minggu depan kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Sebelum materi ditutup? Ya? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Sebelum materi ditutup, terlebih dahulu kita membacakan doa apa? Doa apa? Sesudah belajar. Apa doa sesudah belajar? Ya, kalau sudah belajar kita baca doa apa? Hah? Sudah belajar apa? Sering, kalau sudah belajar apa? Sudah belajar semua kita baca apa? Iya, doa apa? Iya, doa sudah belajar apa? Ya? Hah? Sudah belajar apa? Pulang lupa. Hah? Sudah belajar apa? Atau kita baca wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Oke. Sebelum keluar kita membacakan doa sesudah belajar. Al-Fatihah dulu baru kita baca Qul huwallahu ahad, baru kita langsung sambung wal asri. 1, 2, 3.